Bab 631. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Klik, Yang Xuan menyatukan kelima jarinya dan melubangi pelat samping. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku kuno bersampul benang dengan kertas kuning. Yang Xuan dengan hati-hati mengeluarkan benda-benda itu, membukanya dan menemukan bahwa ada beberapa simbol yang berantakan di dalamnya, seperti semacam teks. Namun, simbol-simbol ini sangat aneh. Yang Xuan fasih dalam banyak bahasa, tetapi ia belum pernah mendengar simbol ini. Ini seperti teks yang terdiri dari kecebong kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ia menulis sebuah buku penuh. Apa ini? Yang Xuan Mei sedikit mengernyitkan kepalanya dan tidak melihat alasannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku hanya memasukkan benda ini ke tubuhku dan berencana untuk membawanya kembali dan mempelajarinya perlahan-lahan. Sekarang lebih baik aku menangani masalah yang mendesak terlebih dahulu. Perlahan berbalik, penyihir tua itu dengan cepat bersandar dan berkata, ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat bahwa ada detail lain ketika aku menemukannya. Tapi itu terlalu lama untuk dilupakan. Jika kau memberiku 10 menit, aku akan mengingatnya. Yang Xuan tersenyum tipis, rencana penundaanmu tidak ada gunanya, karena jangan bilang 10 menit. Bahkan jika kamu diberi waktu 10 jam lagi, penyelamatmu tidak akan datang. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut masing-masing, menyeretnya keluar seperti anjing mati. Ketika penyihir tua itu melihat situasi di luar, seluruh orang menjadi pucat karena ketakutan, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Di ruang terbuka di pintu, setidaknya puluhan mayat mengepul tergeletak di mana-mana. Orang-orang ini adalah penjaga keamanan panti asuhan. Tepatnya, mereka adalah preman yang dia pelihara. Masing-masing dari mereka kejam dan kejam. Alasan mengapa penyihir tua itu berani bersikap begitu sombong di Xuancheng adalah karena dia memiliki sekelompok penjahat yang berani mempermainkan kehidupan anak-anak mereka. Ketika Yang Xuan mempelajari kotak cendana tadi, penyihir tua itu mengambil kesempatan untuk diam-diam mengirim pesan. Tetapi duduk dan menunggu dengan benar, dia tidak melihat siapapun masuk. Dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang ini telah meninggal di luar pintu. Bagaimana kabar anak-anak? Yang Xuan bertanya kepada Skylark dan Begonia. Putri kedua mengerti maksud Yang Xuan dan menjawab, jangan khawatir, Tuan. Anak-anak sedang tidur dan jangan ganggu mereka. Yang Xuan mengangguk dan berkata pelan kepada putri kedua, aku akan menunggumu di mobil di luar. Setelah Yang Xuan pergi, kilatan dingin melintas di mata kedua wanita itu. Penyihir tua itu gemetar ketakutan, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan berani lagi. Sua, Begonia menusuk ke dalam mulut masing-masing dan memisahkan lidahnya dengan lembut. Kemudian ada kilatan perak, dan bau darah memenuhi udara. Kedua wanita itu meluapkan kemarahan yang telah terpendam dalam hati mereka selama bertahun-tahun. Pemandangan itu sungguh tak terbayangkan. Duduk di dalam mobil di luar pintu, Yang Xuan mengirim pesan kepercayaan kepada budak tua itu dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk segera membersihkan kekacauan itu. Setelah putri kedua naik bas, Yang Xuan hanya tersenyum dan tidak bertanya kepada mereka apa yang terjadi pada penyihir tua itu. Karena akhir dari penyihir tua itu dapat ditebak dengan jari kakinya. Ilmu pedang Skylark dan Begonia saat ini, bahkan selembar kertas tipis, dapat dipotong menjadi dua dari samping. Saya khawatir penyihir tua itu telah menjadi kerangka berdarah saat ini. Kita mungkin harus tinggal di Xuancheng selama 2 hari. Ada sekelompok besar anak-anak di panti asuhan, tetapi kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Yang Xuan berkata, Tuan, jangan terlalu merepotkan. Burung Lark tiba-tiba berkata, kami tahu seorang pria yang dapat merawat anak-anak dengan baik. Di sebuah rumah bobrok tidak jauh dari panti asuhan, putri kedua dengan lembut mengetuk pintu, dan sebuah suara tua terdengar dari dalam, siapa? Ketika pintu terbuka, ada seorang pria tua kurus dan layu dengan pipi cekung. Sekilas, dia menderita kekurangan gizi kronis, tetapi matanya sangat lembut. Siapa yang kamu cari, tolong? Orang tua itu tampak bingung ketika melihat 3 orang asing berdiri di luar pintu. Ketika putri kedua melihat orang tua itu, matanya sedikit memerah, dan sentuhan kelembutan muncul di matanya. Paman Li, apakah kamu masih mengenal kami? Burung Lark itu membuka mulutnya dengan lembut. Hah, siapa kamu? Orang tua itu tampak bingung. Begonia menyarankan, suatu kali kami dikurung di kandang anjing oleh seorang penyihir tua dan tidak memberi kami makan. Ya,
Kamu diam-diam mengirimi kami roti kukus setiap malam. Paman Li, apakah kamu lupa? Orang tua itu tercengang. Dia melangkah maju dan menatap kedua wanita itu. Setelah melihat mereka dengan saksama beberapa saat, dia berkata dengan gembira, itu benar-benar kalian berdua, Skylark Begonia. Tuhan punya mata, aku tidak menyangka kalian berdua masih hidup. Kalian begitu besar, jangan berdiri di pintu, masuklah cepat. Paman Li adalah satu-satunya orang baik di panti asuhan itu. Jika bukan karena dia, anak-anak di panti asuhan mungkin tidak akan makan roti kukus setiap hari. Dia juga marah dengan perilaku penyihir tua itu, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk bersaing satu sama lain. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat anak-anak hidup sedikit lebih baik. Dia juga satu-satunya makanan rohani bagi anak-anak di seluruh panti asuhan. Awalnya, penyihir tua itu memasukkan burung Skylark dan Begonia ke dalam kandang anjing dan tidak memberi mereka makan. Jika Paman Li tidak diam-diam mengirimi mereka roti kukus di malam hari, kedua saudari itu akan mati kelaparan. Kemudian, seorang wartawan datang untuk mewawancarai dan bertanya kepada anak-anak di panti asuhan siapa orang yang mereka sukai. Anak-anak dengan suara bulat mengatakan itu adalah Paman Li. Hal ini membuat penyihir tua itu marah. Keesokan harinya, petugas keamanan memukuli Paman Li dan memecatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Paman Li masih tinggal di rumah kecil yang bobrok itu dan mencari nafkah dengan memungut barang rongsokan setiap hari. Namun, dia masih memikirkan anak-anak di panti asuhan. Setiap malam, dia akan membeli makanan dengan uang tabungannya, membungkusnya dalam kantong plastik, dan melemparkannya dari balik dinding halaman belakang, agar anak-anak bisa makan lebih banyak. Melihat burung Lark dan Begonia masih hidup, Paman Li sangat gembira. Dia memegang tangan putri kedua dan berkata sambil berlinang air mata, Tuhan telah membuka matanya. Kalian berdua masih hidup. Ketika kalian berdua lari keluar dari panti asuhan, aku tidak dapat menemukan kalian di mana-mana. Aku kebetulan bertemu musim terdingin di Suanceng. Aku pikir kalian berdua mati kedinginan. Putri kedua juga memiliki mata merah. Paman Li, aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun ini. Ketika Yang Xuan melihat pemandangan ini, dia menebaknya di dalam hatinya, tetapi ada juga keraguan. Datang dan tanyakan, Paman Li, saya teman Skylark dan Begonia. Saya ingin bertanya sesuatu. Bagaimana Anda tahu nama mereka saat ini? Menurut kesan Yang Xuan, bukankah Zhou Ahu seharusnya mengambil nama Skylark dan Begonia? Paman Li berkata, ketika mereka dikirim ke pintu panti asuhan, mereka memiliki dua catatan nama dengan tanggal lahir dan nama mereka. Nama saudara perempuan saya adalah Begonia dan nama saudara perempuan saya adalah Skylark, tetapi penyihir tua itu tidak memperhatikan ini dan matanya tertuju pada kotak kayu cendana. Yang Xuan menatap putri keduanya. Haitang mengangguk, Paman Li benar. Skylark dan Haitang selalu menjadi nama kami. Kemudian, ketika ayah baptis menyelamatkan kami, dia menanyakan nama kami, dan kami mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengambil nama kami. Yang Xuan mengangguk, menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Paman Li, mulai sekarang, panti asuhan akan diurus olehmu. Penyihir tua dan orang-orang jahat itu sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Ada ruang gelap di bawah ruang tamu. Mekanismenya adalah fast Dirac. Kamu tinggal memutarnya. Ada banyak harta di ruang gelap itu. Kamu bisa mengendalikan benda-benda ini sendiri dan membiarkan anak-anak hidup lebih baik. Jangan salahkan dirimu sendiri saat kamu tua nanti, dan anak-anak akan diserahkan kepadamu. Setelah mengurus semuanya, Yang Xuan kembali ke Nanjiang bersama putri keduanya hari itu. Mobil Yang Xuan berhenti di bandara. Setelah turun dari pesawat, dia mengantar kedua wanita itu kembali ke kediaman mereka. Kalian berdua tidak selalu melakukan apa-apa selain berlatih pedang. Jika kalian tidak punya kegiatan, pergilah berbelanja, menonton film, atau bermain dadu. Uang di kartu itu dibuat dengan santai. Katakan langsung padaku saat kalian kehabisan. Yang Xuan memberitahu putri kedua bahwa meskipun putri kedua selalu memanggil Yang Xuan sebagai guru, Yang Xuan tidak pernah menganggap mereka lebih rendah dari dirinya. Pertama, karena identitas putri kedua. Dia adalah roh pedang yang langka dan tak tertandingi di dunia. Dengan fisik yang begitu berbakat, tidak lebih dari satu tamparan hidup di dunia. Jika orang tahu bahwa mereka adalah roh pedang, mereka tidak akan tahu seberapa besar keterkejutan yang akan mereka timbulkan, dan mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak tulang yang akan mereka miliki.
Kedua, Yang Xuan selalu bersimpati dengan mereka dan terutama ingin mereka menjalani kehidupan yang bahagia di usia mereka, daripada berurusan dengan pedang dingin setiap hari. Putri kedua mengangguk, lalu tiba-tiba berlutut di depan Yang Xuan. Apa yang kamu lakukan? Katakan saja sesuatu. Bangun dan katakan berkali-kali. Jangan berikan aku set ini di masa depan. Yang Xuan paling takut putri kedua akan berlutut padanya dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantunya. Guru, terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Hari ini, saya akhirnya membalas dendam besar ini. Apa yang telah saya tekan selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan. Kedua saudara perempuan kami berterima kasih kepada guru kami. Putri kedua berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yang Xuan merasa sedikit malu. Kedua wanita itu mengira mereka membawa mereka ke Xuan Cheng hari ini untuk membalas dendam. Namun, pada kenyataannya, balas dendam itu hanya kebetulan, dan Yang Xuan melarikan diri untuk tujuan lain. Saat dia tiba di rumah, sudah lebih dari pukul 9, tetapi Sunan tidak kembali dari kantor. Yang Xuan tidak menelepon untuk mengganggunya. Sue Chow secara khusus memindahkan lebih dari selusin elit dari tim yang beranggotakan 100 orang untuk melindunginya secara diam-diam. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Sunan. Dan untuk Sunan, bekerja lembur adalah hal yang biasa. Setiap hari, pulang kerja sebelum pukul 10 pagi adalah waktu yang relatif awal. Yang Xuan mandi terlebih dahulu, lalu mulai mempelajarinya dengan saksama dengan buku kuno bersampul benang yang dibawanya kembali. Dia fasih berbahasa banyak negara, bahkan beberapa dialek adat, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap simbol-simbol pada buku kuno ini. Simbol ini sangat aneh. Gerakannya tampak tersusun dari banyak kecebong dengan mentalitas yang berbeda. Sekilas, terlihat padat, dan tidak ada terobosan sama sekali. Setelah mengamatinya cukup lama, dia tetap tidak mengerti mengapa. Sebaliknya, dia merasa sedikit pusing. Yang Xuan harus menyerah untuk sementara waktu. Namun, perjalanan ke Xuan Cheng tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya kita dapat yakin bahwa pengalaman hidup burung lark dan begonia luar biasa. Sebenarnya, pada awalnya, Yang Xuan juga menduga bahwa fisik khusus Jianling, orang tua atau leluhurnya, jelas bukan manusia biasa. Kemudian hari itu, melalui pertarungan dengan pria berbaju hitam itu jelas memiliki kesempatan untuk membunuh burung lark begonia dalam beberapa gerakan, tetapi pihak lain tidak melakukannya. Dia juga mengajarkan beberapa jurus pedang kepada lark begonia, baik sengaja maupun tidak. Ilmu pedang pria berbaju hitam itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Bahkan jika Yang Xuan memegang seseorang di tangannya, dia jelas bukan lawannya. Dapat dikatakan bahwa ilmu pedang pihak lain telah mencapai tingkat kesempurnaan, bahkan jauh melampaui jangkauan kognitif Yang Xuan. Selain itu, Yang Xuan dapat menilai bahwa pihak lain tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekali melalui 3 pertarungan dengan pihak lain. Dengan kata lain, Yang Xuan tidak dapat mengetahui seberapa kuat kekuatan pihak lain itu. Jika pihak lain melepaskannya sepenuhnya, kekuatan seperti apa yang akan dihasilkannya? Tampaknya bukan tidak mungkin untuk memotong sungai dengan pedang. Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang dapat membuat ilmu pedang begitu menarik adalah pendekar pedang. Jadi Yang Xuan membuat tebakan yang berani. Pria misterius berbaju hitam itu kemungkinan besar adalah santo pedang legendaris. Dan Skylark dan Begonia, dan satu sama lain juga sangat mungkin memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Kali ini Xuan Cheng dan kelompoknya, Yang Xuan memperkuat spekulasinya. Yang pertama adalah kotak cendana merah. Garis-garis di atasnya hanya lebih indah di mata orang-orang biasa. Namun di mata Yang Xuan, seorang ahli top, dia melihat petunjuk sekilas. Garis-garis di atas jelas tidak diukir oleh alat biasa. Hanya pendekar pedang yang tak tertandingi yang dapat menembus ki pedang ke dalam garis-garis ini. Dengan kata lain, garis-garis di atas ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang top. Dan orang itu mungkin adalah santo pedang. Jika Anda memperbesar tebakan ini, Yang Xuan dapat membuat tebakan yang berani. Skylark dan Begonia mungkin adalah keturunan Jiansheng. Namun, ini hanyalah dugaan Yang Xuan saat ini, dan tidak ada bukti langsung. Yang Xuan tidak mengatakan apapun tentang hal itu, termasuk Skylark dan Begonia. Karena dia tahu bahwa jika tebakannya dikonfirmasi, itu akan cukup untuk menyebabkan bencana yang tak terkendali dan menghancurkan. Dan aku sendiri adalah pusat dari bencana ini. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah Tianying,
Junho, aku telah membawa Kiao gila ke Nanjiang. Apa langkah selanjutnya? Sangat cepat, Yang Xuan mengangguk dan berkata, bawa orang ke Villa Longkuan terlebih dahulu. Aku akan segera datang. Menutup telepon, Yang Xuan dengan cepat mengganti pakaiannya dan keluar. Yoshi gila adalah tahanan khusus di penjara tentara Xuanzi. Dia juga seorang tokoh terkenal di dunia gelap. Dan dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan tentara Xuanzi. Dia membantu tentara Xuanzi beberapa kali. Tentara Xuanzi juga berutang kasih sayang pribadi padanya. Tetapi kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi. Seluruh orang itu tiba-tiba menjadi gila. Selama dia melihat orang, dia berteriak bahwa pedang suci ingin menghancurkan dunia. Suatu kali ketika dia menjadi gila, dia menghunus pisau dan memotong Yang Xuan yang tidak siap. Hal semacam ini jelas merupakan kejahatan berat di pasukan Xuanzi, tetapi Yang Xuanian dan dia telah membantu pasukan Xuanzi beberapa kali, dan dia gila, jadi dia tidak mengeksekusinya, tetapi menahannya di penjara pasukan Xuanzi. Orang ini gila setiap hari. Yang paling banyak dia katakan adalah tentang pedang suci. Nama pedang suci adalah legenda di dunia gelap. Selain itu, orang gila Yo berbicara omong kosong tentang memotong sungai dengan pedang setiap hari. Tidak ada yang menganggap serius kata-katanya, hanya kata-kata gila. Yang Xuan tidak menganggapnya serius, dan bahkan melupakan pria itu sejak lama. Namun, setelah beberapa pertarungan dengan pria misterius berpakaian hitam, Yang Xuan perlahan mulai merasa bahwa dia mungkin tahu sesuatu dari mulut gila Yo. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang pendekar pedang itu. Pada saat yang sama, di toko tembakau di seberang perusahaan Su, pemilik rumah menurunkan pintu rol dan naik ke tempat tinggalnya di lantai 2. Meskipun areanya kecil, namun ditata dengan sangat rapi. Tuan, air mandinya sudah dibuang. Yao Bin berdiri dengan hormat dan menyerahkan handuk mandi kepadanya. Pemilik rumah mengikat handuk mandi dan masuk ke kamar mandi. Dia bahkan tidak menutup pintu, jadi dia menanggalkan pakaiannya dan mulai mandi. Dia tidak perlu khawatir bahwa Yao Bin ada di rumah, karena dia yakin bahwa Yao Bin sama sekali tidak punya pikiran dan keberanian. Faktanya sama, meskipun Yao Bin berdiri di pintu, tubuhnya terbawa, dan dia bahkan tidak punya pikiran itu. Bukannya dia punya masalah fisik, tetapi tuannya ada seperti Tuhan di dalam hatinya. Jangankan tindakan nyata, bahkan jika dia berpikir sedikit lebih dalam hatinya, dia sangat tidak menghormati tuannya. Tuan, saya minta maaf. Yao Bin menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah. Kamar mandi disemprot dengan air panas yang hangat. Ketika sang induk semang mandi, dia sangat teliti, terutama di bagian bawah tulang selangkah kiri. Setiap kali dia membasuh bagian itu, dia akan berhati-hati, membelainya dengan lembut di depan cermin, dan matanya penuh kelembutan. Alasannya sangat sederhana, ada tato yang sangat indah di bagian itu. Polanya adalah gambar burung lark yang sedang bermain di samping bunga begonia. Ada apa denganmu? Kata sang induk semang sambil membasuh dirinya. Misi gagal jika kamu tidak membunuh karakter target sendiri. Kata Yao Bin, sepertinya kamu belum menyadari apa kesalahanmu. Sambil mengusap tubuhnya dengan sabun mandi, dia berkata, ditambah lagi kali ini, kamu gagal 2 kali. Tapi aku tidak menyalahkanmu atas kegagalan misimu terakhir kali. Itu karena faktor kebetulan. Kamu belum pernah berada di dunia gelap, jadi kamu tidak tahu bahwa orang di sebelah karakter target adalah daun bambu hijau yang terkenal di dunia gelap. Tapi kali ini, kamu tahu Yang Xuan sedang menunggu di dekat sini. Kenapa kamu terburu-buru melakukannya? Apa aku sudah bilang kalau Yang Xuan adalah orang yang sangat berkuasa? Jadi kamu harus berhati-hati. Yao Bin menggigit bibirnya dan berkata, aku sudah lama bersamanya. Melalui pengamatanku, kurasa dia tidak sekuat yang kamu katakan, jadi kupikir. Bagaimana menurutmu? Wajah pemilik rumah itu tiba-tiba menjadi tenang dan tampak ingin marah, tetapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, jangan membuat kesalahan seperti itu lain kali. Saat ini, Yang Xuan telah menyetir ke Villa Longkuan. Tianying sudah menunggu di gerbang villa. Kenapa kamu datang sendiri ke sini? Yo gila di mana? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Aku ingin mengirim seseorang untuk membawanya ke sini, tetapi aku masih khawatir. Aku tidak begitu sibuk akhir-akhir ini. Aku akan melakukan perjalanan ini sendiri. Aku terkunci di ruang rahasia villa. Bayangan langit menjawab. Mereka tiba di pintu ruang rahasia. Bayangan langit membuka pintu. Yoshi gila berjongkok di sudut.
Dia compang camping. Jenggot dan rambutnya sudah lama tidak dirawat, seperti orang biadab. Yoshi gila, lihat siapa yang datang. Tianying berbicara dengan lemah. Meskipun Kiao si gila adalah seorang tahanan, Tianying selalu sangat sopan padanya. Ah, Yoshi gila tiba-tiba berteriak ngeri. Seluruh pria itu menutupi kepalanya dan berteriak, "Jangan datang ke sini, jangan bunuh aku, ampuni aku." Yang Xuan sedikit mengernyit. Tampaknya kegilaan Yo masih cantik sama sekali. Bayangan langit maju dan berkata dengan marah, "Diam dan angkat kepalamu untukku." Yoshi gila terkejut. Kemudian dia dengan lembut mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yang Xuan, dia tiba-tiba tertawa, "Itu Junhou. Kupikir itu adalah orang suci pedang. Aku takut setengah mati. Junhou, sudah lama tidak bertemu denganmu." Ketika Yoshi gila mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang salah dengan kata-katanya kecuali nadanya yang sedikit bersemangat. Yang Xuan melirik Kiao si gila, dan kemudian Chong Tianying memerintahkan, "Kamu pergi ke pintu dan awasi. Tidak seorang pun diizinkan masuk." "Ya," bayangan langit menjawab, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Hanya Yang Xuan dan Kiao si gila yang tersisa di ruang rahasia. "Yo tua, lama tidak bertemu." Yang Xuan menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke depan orang lain. Yoshi gila dengan cepat mengambilnya dan mengisapnya ke dalam mulutnya. Dia tampak sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Junhou tidak berubah sama sekali. Dia masih suka menghisap rokok berkualitas rendah seperti ini tanpa filter." Yang Xuan bertanya-tanya, "Apakah kamu gila?" "Aku tidak gila." Yoshi gila menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya takut. Bukannya aku penakut. Itu karena kau tidak melihat betapa mengerikannya pemandangan itu. Bahkan jika itu kau harus takut." Yang Xuan mengangguk pelan, "Bisakah kau ceritakan apa yang kau lihat?" Yoshi gila menghisap beberapa kepulan asap. "Kau tidak percaya, tapi percaya atau tidak, semua orang mengira aku gila. Padahal, aku sama sekali tidak gila. Apa kau ingat malam ketika kau bertarung dengan Paviliun Parang 6 tahun lalu dan menghabisi mereka dalam satu gerakan dan meminum anggur perayaan?" Kata Yoshi gila. Yang Xuan mengangguk, "Ya, tentu saja. Aku ingat kau ada di sana malam itu. Kita bisa menghancurkan Paviliun Pedang dengan sangat cepat. Kau juga banyak membantu, tetapi apakah ini ada hubungannya dengan rasa takutmu? Dengarkan aku dulu." Tangan Yo gemetar, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. "Aku minum terlalu banyak malam itu. Dalam perjalanan pulang, aku melihat seorang gadis yang sangat seksi. Aku ingin berbicara dengannya sambil minum anggur. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Wanita itu hanya berjarak sekitar 20 meter dariku, dan dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi aku tetap tidak dapat mengejarnya. Secepat apapun aku berlari, dia selalu menjaga jarak yang sama dariku. Tanpa sadar, aku mengejarnya hingga fajar keesokan harinya. Wanita itu akhirnya berhenti. Aku terengah-engah dan tersenyum padanya. Gadis itu memiliki kaki yang bagus. Bisakah aku membelikannya minuman atau sesuatu?" Tanpa berkata apa-apa, dia pergi ke sungai tempat seorang anak laki-laki bermata empat sedang menunggu. Aku melihat bahwa anak laki-laki bermata empat itu jelek dan kurus, dan kemarahan di hatinya muncul. Aku berpikir bagaimana wanita secantik itu bisa mengikuti pria yang jahat. Aku hanya akan memberi pelajaran kepada anak laki-laki bermata empat itu, dan kemudian sesuatu terjadi yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Wanita itu tiba-tiba mencabut pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan keras ke arah sungai. Pada titik ini, tubuh Yo yang gila mulai bergetar hebat, matanya penuh dengan ketakutan yang tak berujung, dan dia terus meludah, "Tahukah kamu apa yang terjadi? Sungai itu terputus oleh pedangnya. Aku tidak bisa memberimu gambaran akurat tentang kejadian saat itu. Memotong sungai dengan pedang itu seperti memotong tali. Benar-benar menakutkan." Lalu aku mendengar bahwa anak laki-laki bermata empat itu memanggil wanita itu sebagai ahli pedang. Saat itu, aku tahu bahwa wanita itu adalah ahli pedang legendaris. Aku pernah mendengar legenda pendekar pedang itu sebelumnya, yang mengatakan bahwa ilmu pedangnya telah mencapai tingkat memotong sungai dengan satu pedang. Saat itu, aku hanya mendengarkannya sebagai lelucon, berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Tetapi aku tidak menyangka akan melihat kejadian ini dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu, aku ketakutan. Aku berbalik dan berlari dengan putus asa. Untungnya,
Orang suci pedang tidak mengejarku. Aku pergi ke pasukan Xuanzimu untuk pertama kalinya dan memberitahu orang-orangmu tentang hal itu, tetapi kalian semua menganggapku sebagai orang gila. Itu membuatku merasa sangat tertekan. Aku menghabiskan seluruh waktu dalam ketakutan. Aku memberitahu kalian tentang hal itu saat itu. Tapi kamu sama sekali tidak mendengarkan. Kamu menertawakan dan memarahiku karena bersikap bodoh. Aku mungkin telah ketakutan dan tertekan terlalu lama. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menghunus pisau dan menebasmu. Lalu kamu menangkapku dan melemparkanku ke orang itu. Kiao Matman menceritakan kisahnya lagi, menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum masam, "Momong-momong, aku tahu kamu tidak percaya, tapi percaya atau tidak, benar-benar ada orang suci pedang di dunia ini, dan itu lebih baik daripada legenda." Yang Xuan menyentuh dagunya dengan lembut, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu bertanya, "Seperti apa rupa orang suci pedang itu?" Kiao Matman berkata, "Dia wanita yang sangat cantik. Sulit untuk menilai usianya. Penampilannya tidak akan pernah kalah dari orang-orang muda di awal usia 20-an, tetapi dia memiliki pesona unik wanita dewasa. Jika kamu mengesampingkan identitasnya sebagai orang suci pedang, wanita ini pasti yang terbaik dari yang terbaik." Yang Xuan tercengang ketika mendengar ini. Bagaimana perasaannya bahwa pria yang digambarkan oleh Kiao Matman sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. "Kamu bilang ada bocah bermata empat di sebelahnya waktu itu. Seperti apa rupa bocah bermata empat itu?" Yang Xuan bertanya lagi. Yoshi gila berkata, "Dia sangat kurus dan jelek. Dia terlihat lemah dan berbicara dengan lembut. Ngomong-ngomong, dia terlihat sedikit seperti Ayah Ma yang terlibat dalam e-commerce, tetapi temperamennya jauh lebih buruk daripada Ayah Ma." Yang Xuan Mei mengerutkan kepalanya. Dia kurus dan lemah. Dia tampak seperti Ayah Ma. Tiba-tiba, seorang pria tiba-tiba muncul di benak Yang Xuan. "Apakah itu dia?" Yang Xuan buru-buru memanggil Sunan, menantu perempuan. "Kamu kirimi aku sertifikat Yao Bin. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang itu." Segera, Sunan mengirim foto identitas Yao Bin. "Yo tua, apakah dia anak laki-laki bermata empat yang sedang kamu bicarakan?" Ketika Yoshi gila melihat gambar itu, wajahnya tiba-tiba membeku dan berseru, "Itu dia, itu dia." Anak laki-laki bermata empat yang mengikuti pedang suci pada waktu itu memanggil pedang suci. "Lihat lebih dekat dan pastikan itu dia." Wajah Yang Xuan juga membeku. Yoshi gila menegaskan, "Itu dia. Aku tidak akan pernah salah membacanya." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Tunggu, aku mohon padamu untuk membiarkanku meninggalkan tempat ini dengan cepat. Aku ingin kembali ke penjara. Aku tidak ingin tinggal di sini sebentar pun." "Oh, kenapa?" Yang Xuan merasa sangat aneh. Penjara pasukan Xuanzi bukanlah tempat peristirahatan. Mengapa ada yang ingin kembali? Karena penjara adalah tempat teraman bagiku, dan aku merasa tidak nyaman ketika pertama kali tiba di Nanjiang hari ini. Aku bahkan mencium bau pedang suci. Dia mungkin berada di Nanjiang, dan kamu juga mencium bau pedang suci ketika kamu baru saja memasuki pintu. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku segera kembali. Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun." Yang Xuan menatap orang gila Kiao, merenung sejenak, lalu memanggil Tianying masuk. Chong Tianying menunjukkan senyum santai, menunjuk ke arah orang gila Yo dan berkata, "Orang ini sakit parah. Aku akan berbicara dengannya tentang masa lalu." Tanpa diduga, dia penuh omong kosong. "Kau bawa dia kembali dulu, lalu kunci dia di kamar khusus. Jangan biarkan dia menyentuh siapapun." "Bayangan," langit menjawab dan pergi bersama orang gila Yo. Wajah Yang Xuan tiba-tiba membeku. Setelah berpikir sejenak, dia segera menelepon Xiao Wanxin, "Di mana kamu sekarang?" "Di rumah. Apa yang bisa kulakukan untukmu?" "Kirimkan aku lokasi. Aku akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu segera. Ini sangat penting." Setelah beberapa saat, Yang Xuan datang ke rumah Xiao Wanxin. Xiao Wanxin tinggal sendirian dan masih mengenakan gaun tidur. "Jika kamu berlari ke rumahku di tengah malam, kamu tidak takut menantu perempuanmu mengetahuinya?" Canda Xiao Wanxin. "Jangan khawatir, aku selalu menyembunyikan hal-hal seperti urusan bawah tanah." Yang Xuan menanggapi. Hati Xiao Wan memerah. "Bah, tidak tahu malu. Siapa yang mencintaimu? Katakan padaku apa yang terjadi. Bantu aku memeriksa seseorang." Yang Xuan membuka informasi Yao Bin dan menyerahkannya kepada Xiao Wanxin. "Aku ingin semua informasi orang ini." Melihat ekspresi bingung Xiao Wan, Yang Xuan berkata,
aku curiga pria ini berkomplot melawan menantu perempuanku. Aku tahu itu melanggar disiplinmu, tetapi beri aku lampu hijau karena aku telah membantumu berkali-kali. Haha, itu sainganmu dalam cinta, tidak heran kau berlari ke sini dengan panik di tengah malam. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Sistem komputer Xiao Wanxin dapat memeriksa informasi siapapun, dan segera mengambil informasi Yao Bin. Lihat sendiri, kau berutang budi padaku, aku mempertaruhkan hukuman untuk membantumu. Yang Xuan cepat-cepat melihat informasi di layar komputer. Menurut data, Yao Bin kembali ke rumah 3 tahun lalu dan pernah ke luar negeri sebelumnya, jadi data 3 tahun lalu hampir kosong. Namun, Yang Xuan segera menemukan banyak hal yang salah di dalam dirinya. Sejak 3 tahun lalu, Yao Bin tinggal di komunitas yang sama dengan dirinya. Selain itu, data menunjukkan bahwa dia tidak bekerja dalam 3 tahun terakhir dan menganggur. Sampai kemudian, saya tiba-tiba pergi ke Yunnan Selatan dan bekerja di Guoshan Technology selama beberapa waktu. Kemudian dia baru-baru ini kembali ke Nanjiang dan bekerja di perusahaan Su. Berbagai tanda menunjukkan bahwa apakah Yao Bin pergi ke Guoshan Technology atau sekarang kembali ke Nanjiang untuk bekerja untuk Su, jejak aktivitasnya selalu mengikutinya. Dengan kata lain, Yao Bin telah memantau dirinya sendiri selama 3 tahun. Wanxin, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Yang Xuan tiba-tiba berkata, kasus yang sedang kamu hadapi sekarang, jika kamu menemukan target yang mencurigakan di kota Nanjiang lain kali, beritahu aku sesegera mungkin. Wajah Xiao Wan membeku dan menatap informasi Yao Bin di layar. Apakah orang ini ada hubungannya dengan kasus ini? Jangan khawatir tentang itu. Singkatnya, lain kali ada karakter target yang mencurigakan, Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin. Kalau begitu Anda akan membusuk di perut Anda dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang terpenting adalah Anda tidak menyelidiki orang ini tanpa memberi tahu saya. Ini adalah kesempatan. Jika Anda menakut-nakuti ular itu, semuanya akan sia-sia. Dalam perjalanan kembali, ekspresi Yang Xuan sangat bermartabat. Sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Yao Bin pasti memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan pendekar pedang itu, dan dia kemungkinan besar adalah pembunuh dari serangkaian pembunuhan ini. Saat dia tiba di rumah, sudah lewat pukul 12 malam. Sunan duduk sendirian di sofa, dengan ekspresi khawatir. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Bukankah kamu bilang akan memakan waktu beberapa hari? Sunan terkejut melihat Yang Xuan masuk. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, semuanya berjalan lancar di sana, jadi kamu kembali lebih awal. Ada apa denganmu? Kamu tampak sedih. Apakah kamu menemui sesuatu yang sulit? Sunan menghela napas, Limin dari perusahaan Xingqiao. Aku benar-benar tidak tahu di mana harus menyinggungnya. Aku harus menggigitku. Hari ini, dia datang ke kantorku lagi dan berkata bahwa dia akan memberiku waktu 1 hari untuk mempertimbangkan dan menjual perusahaan kepadanya dengan harga 3 juta. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak dapat melihat kontrak transfer sebelum gelap besok, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Yang Xuan tampak santai dan berkata sambil tersenyum, pria ini masih sangat gigih. Jangan pedulikan wanita gila ini. Apa yang harus kamu lakukan? Lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Sunan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya rasa ekspresinya tidak mengkhawatirkan kali ini. Saya benar-benar khawatir tentang apa yang akan dia lakukan besok. Saya juga meminta seseorang untuk memeriksa detailnya. Dia wanita yang kejam dan tidak bermoral. Pan Yunqian dan dia sama sekali tidak sekelas. Dan ada desas-desus bahwa dia telah memindahkan sekelompok preman dari ibu kota provinsi. Saya benar-benar khawatir apakah dia akan melompati tembok. Oh, dan itu, Yang Xuan mulai memikirkannya. Jangan khawatir, jangan terlalu banyak berpikir, serahkan saja padaku, apa yang akan kamu lakukan besok. Tetapi untuk satu hal, besok kamu biarkan semua orang di perusahaan pulang kerja tepat waktu, meninggalkan perusahaan sebelum gelap dan serahkan sisanya padaku. Keesokan harinya, setelah Yang Xuan mengirim Sunan ke perusahaan, dia pergi ke bengkel produksi. Direktur Yao, ketika Yang Xuangang memasuki pabrik, dia melihat Yao Bin yang kurus dan kecil di sebelah jalur perakitan. Mengapa kamu bekerja di jalur perakitan sendiri? Yang Xuan melangkah maju dan tersenyum. Yao Bin melihat bahwa itu adalah Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengembangkan peralatan baru, yang baru saja digunakan.
Saya harus pergi ke jalur perakitan dan melihatnya sendiri untuk melihat apakah akan ada masalah. Apa yang salah dengan barang-barang yang dirancang oleh Direktur Yao? Yang Xuan tersenyum dan menepuk bahu pihak lain 2 kali. Ngomong-ngomong, bukankah bahumu terluka terakhir kali? Sudah baik, tidak sakit menepukmu seperti ini. Yao Bin tersenyum canggung, saudara Yang, bahuku yang terluka ada di sebelah kiri. Tentu saja aku tidak akan terluka jika kamu menepuk bahu kanan. Haha, lihat otakku. Sunan sibuk akhir-akhir ini, jadi dia secara khusus memintaku untuk datang dan melihat situasi di sini, tetapi aku tidak begitu mengenal tempat ini. Tolong bawa aku berkeliling, kata Yang Xuan. Baiklah, tidak masalah. Saudara Yang, ikutlah denganku dan aku akan memperkenalkanmu. Yao Bin dan Yang Xuan dengan hangat menemaninya berkeliling pabrik, dan memperkenalkan beberapa peralatan dan pewarna yang baru dikembangkan kepada Yang Xuan. Harus kukatakan bahwa Yao Bin memang seorang jenius ilmiah papan atas. Peralatan yang dikembangkannya telah meningkatkan efisiensi produksi perusahaan setidaknya 30%. Selain itu, efisiensinya tidak hanya tinggi, tetapi juga kualitasnya sangat bagus. Secara khusus, pewarna baru yang dikembangkannya menghemat banyak waktu untuk menjahit. Dalam kata-kata Sunan, Yao Bin sendiri dapat menatap seluruh tim peneliti ilmiah dari perusahaan lain. Selain itu, Yao Bin memiliki karakteristik lain. Dia mengabdikan diri untuk penelitian dan tidak pernah mengejar ketenaran dan kekayaan. Dia bahkan tidak peduli dengan gajinya sendiri. Tentu saja, Sunan tentu saja tidak memperlakukannya dengan buruk. Gaji tahunan Yao Bin bahkan lebih tinggi dari gaji wakil presiden perusahaan, yang cukup untuk menunjukkan bobotnya di perusahaan. Yang Xuan berbicara dan tertawa sepanjang jalan dengan Yao Bin. Mendengarkan dia memperkenalkan semua jenis peralatan dan penampilan profesional, Yang Xuan bahkan mulai meragukan apakah tebakannya salah. Jika Yao Bin benar-benar pembunuh bayaran berbaju hitam, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang sempurna. Bahkan jika pemenang Oscar datang, dia tidak akan pernah dalam keadaan seperti itu. Mereka berkeliling di sekitar gedung pabrik. Ketika mereka sampai di pintu, kaki Yang Xuan tiba-tiba tersandung di pintu, mengeluarkan suara adu di mulutnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke arah Yao Bin. Dan, secara naluriah, mengulurkan tangan dan menarik kerah baju Yao Bin ke bawah. Sila, kemeja Yao Bin robek sekaligus, memperlihatkan setengah dari bahunya. Maaf, aku baru saja tersandung. Pakaianmu, kenapa aku tidak menemanimu? Yang Xuan berkata dengan wajah malu, tetapi dia melirik bahu Yao Bin secara sengaja atau tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku akan ganti baju saja. Kau harus berhati-hati saat berjalan. Tanah di sini licin. Aku akan meminta seseorang untuk mengatasinya nanti, kata Yao Bin sambil merapikan pakaiannya. Yang Xuan mengangguk. Aku benar-benar minta maaf. Kita lakukan saja hari ini. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku akan mengundangmu makan malam saat aku senggang. Setelah meninggalkan gedung pabrik, Yang Xuan mengendarai mobilnya dan tampak sangat berwibawa. Saat ini, dia 100% yakin bahwa Yao Bin adalah pembunuh berpakaian hitam. Baru saja ketika dia melepaskan pakaian dari bahu Yao Bin, dia melihat bekas luka tipis di sana. Dan bekas luka itu jelas terluka oleh senjata tajam. Dengan kata lain, terakhir kali Zhu Yeqing mengatakan dia menusuk seorang pria berpakaian hitam di bahu, dan pria berpakaian hitam itu adalah Yao Bin. Bekas luka di bahunya ditinggalkan oleh daun bambu hijau. Yang Xuan samar-samar merasakan krisis, dan sepertinya ada bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Mengapa Yao Bin diam-diam mengawasi dirinya sendiri selama 3 tahun terakhir? Apakah semua ini akan diatur oleh pendekar pedang? Jika Anda benar-benar diawasi oleh orang bijak pedang, Anda akan berada dalam masalah besar. Tetapi sekarang yang harus dilakukan Yang Xuan adalah menunggu. Dia harus menggali orang suci pedang di belakang melalui Yao Bin. Jika krisis tidak teratasi suatu hari, Yang Xuan tidak akan tidur nyenyak sepanjang hari. Tidak menarik untuk diawasi oleh orang bijak pedang. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. Selama periode ini, dia tidak boleh menakuti ular itu. Kemudian Yang Xuan pergi ke kamp pelatihan pinggiran timur. Saudara Yang, Sue Chao melihat Yang Xuan dan buru-buru bangkit untuk menyapa. Bagaimana kabarmu? Yang Xuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Sue Chao untuk duduk dan berbicara. Sue Chao sangat gembira dan memuji, para siswa ini hebat.
Mereka seperti binatang buas satu per satu. Sepertinya Anda benar, Saudara Yang. Orang-orang akan mengeluarkan potensi besar hanya ketika mereka benar-benar dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Saya berharap untuk memberikan pelatihan rutin bagi mereka setidaknya selama 10 bulan, tetapi segera saya menemukan bahwa itu tidak memakan waktu sebanyak itu. Sekarang mereka dapat berbicara dan tertawa dalam proses latihan fisik intensitas tinggi setiap hari, dan tidur nyenyak di asrama yang sangat buruk. Itu di luar imajinasi saya, jadi saya langsung mengubah rencana pelatihan dan memberi mereka langkah besar. Yang Xuan berkata dengan penuh minat, "Oh, langkah besar apa?"